Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 06230825524. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 3 Selong, kelas 5 dengan materi bab 4 dengan submateri yaitu zakat dan infak. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu ila yaumil qiyamah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, boleh duduk kembali anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk lebih barokahnya, untuk lebih bermanfaat ilmu yang akan kita dapatkan nanti, lebih afdalnya kita akan memulai pelajaran ini dengan sama-sama berdoa yang dipimpin oleh salah satu teman kalian yaitu Velma. Pada Velma dipersilakan. Persiapan berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, boleh duduk kembali Velma. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Inti dari doa itu seperti hadis Rasulullah adalah ad-du'a'u silahul muslim. Sesungguhnya doa itu adalah senjata bagi orang muslim. Kalau misal kita mau pergi berperang, kita tidak punya senjata, tidak bisa. Kita pasti akan mati duluan sebelum kita berperang. Maka kita sebagai orang muslim, untuk mendapatkan ilmu yang barokah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus mengawali segala sesuatu dengan cara berdoa. Karena doa itu adalah senjata bagi orang muslim untuk menuntut ilmu, untuk mengerjakan segala hal-hal yang baik. Ya, jadi biasakan berdoa di setiap apapun yang akan kita kerjakan, terutama belajar, makan, dan segala hal. Dalam Islam itu, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, ada doanya. Karena Islam itu adalah agama yang kafah, yang sempurna. Ya, kita sudah berdoa, maka selanjutnya kita akan melanjutkannya dengan sama-sama menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, seperti biasa, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu perjuangan sebelum memulai pembelajaran. Indonesia Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga dadanya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum mulai pembelajaran kita akan mengingat kembali 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, semangat belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, anak-anakku semua, hari ini bagaimana keadaannya? Sehat atau non sehat? Mana jempolnya kalau sehat? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan fit dan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, Pak Guru mau absen. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada, berarti semuanya masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat setiap hari untuk melanjutkan kewajiban kita sebagai seorang yang penuntut ilmu. Ya, sebelum kita masuk, untuk membangkitkan semangat kita, untuk mengingatkan kita yang masih malas-malas, kita akan menggugah semangat kita dengan sama-sama menyanyikan Ijhad wala taksal. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadama qulubuka liman yatakassalu. Rajin, jangan malas, dan jangan engkau lalai, akibatnya penyesalan bagi orang yang malas. Sebelumnya, Pak Guru mau bertanya ini. Kemarin pas bulan Ramadan sudah melaksanakan zakat, sudah mengeluarkan zakat. Zakat apa namanya pas bulan Ramadan? Zakat fitrah. Apa tujuannya zakat fitrah? Untuk membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran. Hati kita dibersihkan, badan kita dibersihkan dengan menggunakan zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu bukan hanya untuk orang dewasa saja. Anak kecil, bahkan anak yang baru lahir juga
harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Adapun tujuan pembelajaran bab yang keempat ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan makna zakat fitrah dan zakat mal serta pengertian dari infak. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada zakat dan infak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu bab 4 tentang zakat dan infak. Oke, kita lanjutkan. Bab yang keempat, yaitu tentang zakat dan infak. Ya, kita masuk kepada pengertian zakat. Zakat menurut bahasa yaitu berasal dari kata zaka, yuzaki, tazkiyah, yang berarti bersih, suci, atau bertambah. Itu menurut bahasa. Jadi zakat itu artinya suci, untuk menyucikan badan kita dari kotoran-kotoran, baik itu kotoran hati atau kotoran yang ada di dalam batin kita. Kemudian menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada 8. Nanti akan kita jelaskan. Setelah itu dengan beberapa syarat. Syaratnya zakat itu tidak langsung keluarkan, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Oke, kita lanjut. Nah, ini 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat menurut surah At-Taubah ayat 60. Ya, bunyi ayatnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardhatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, ini 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selain ini, yang 8 maka batal menerima zakat. Gimana dia yang 8 asnaf? Nah, ini dia 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, walad. Yang kelima, riqab. Yang keenam, gharimin. Yang ketujuh, fisabilillah. Dan yang terakhir, ibnu sabil. Itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian pengertian fakir. Ada yang tahu apa itu fakir? Angkat tangan yang bisa. Fakir adalah, angkat tangan yang bisa menjawab. Silakan Zidan. Bagus. Wow, is very good. Kasih wow, kasih o, kasih w. Kemudian miskin, ada yang tahu? Siapa? Helma, silakan. Miskin, apa itu pengertian miskin? Orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencakupi kehidupan sehari-hari. Masya Allah, luar biasa. Wow, is very good. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Wow, mantap, luar biasa. Nah, itu pengertian miskin. Yang selanjutnya, amil. Amil adalah panitia atau pengurus zakat yang bertugas untuk mengambil dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak. Mana orang yang berhak? Yaitu yang 8 ini, fakir, miskin, amil, sampai ibnu sabil. Yang keempat dari orang yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Orang yang baru memeluk agama Islam dan masih lemah agamanya. Kenapa? Karena baru masuk Islam, sama seperti anak kecil. Kalau anak kecil kan, kalau baru lahir sudah bisa berdiri? Tidak bisa. Begitu juga dengan orang non muslim atau mu'allaf, orang yang baru muslim, masih lemah imannya. Oke, selanjutnya yakni riqab.
Rikob yaitu hamba sahaya atau budak yang dijanjikan merdeka apabila dia memiliki harta nanti untuk menebus dirinya. Tapi rikob sekarang sudah tidak ada. Selanjutnya ghorimin. Siapa yang tahu apa itu ghorimin? Iya, silakan. Yaitu orang yang terlilit hutang. Iya, orang yang terlilit hutang dan hutangnya itu tidak bisa terbayarkan. Kenapa? Karena penghasilannya kurang. Nah, itu adalah ghorimin. Selanjutnya fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, baik dengan cara berperang, baik dengan cara menuntut ilmu, termasuk juga fisabilillah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ibnu sabil, yaitu orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Tidak ada bekal lagi, tidak ada ongkos untuk pulang, maka zakat bisa kita berikan ke ibnu sabil untuk ongkosnya pulang dan bekal dalam perjalanannya. Oke, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan video pendek tentang berinfak. Bud, gimana? Terima nggak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Permisi mas, mohon bantuan seikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, Mat. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos ke sana ke sini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu bro, sesama manusia kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat, dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Jadi dari pembelajaran tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau ada orang yang membutuhkan harus kita beri bantuan, terutama bagi penduduk atau orang yang sedang menerima musibah bencana. Oke, selanjutnya ketentuan orang yang wajib berzakat, yaitu yang pertama beragama Islam, balik dan berakal, terbebas dari hutang, merdeka bukan budak hamba sahaya. Yang pertama beragama Islam, jadi non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua balik dan berakal, dia sudah menginjak usia balik dan dia tidak gila. Mana usia balik? Umurnya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, atau sudah bermimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi bagi yang perempuan. Yang ketiga, terbebas dari hutang. Tidak boleh orang yang sedang berhutang banyak kemudian mengeluarkan zakat. Yang lebih wajib adalah membayar hutang. Kalau sudah hutangnya habis, baru dia membayar zakat. Yang keempat, merdeka bukan hamba sahaya. Selanjutnya, rukun zakat. Ya, rukun zakat itu ada 4. Yang pertama, berniat ketika mengeluarkan zakat. Yang kedua, adanya muzaki, orang yang berzakat. Tidak mungkin ada zakat tiba-tiba keluar tanpa ada orang yang berzakat. Yang ketiga, adanya orang yang menerima zakat. Ini banyak orang yang mengeluarkan zakat, tapi yang menerima tidak ada, maka tidak sah zakatnya. Yang keempat, adanya barang harta yang dizakati. Ada orang yang berzakat, ada yang menerima zakat, tapi uangnya tidak ada. Bisa apa enggak? Tidak bisa, karena tidak mencukupi rukun dari zakat. Oke, pembagian zakat. Zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Oke, dari penjelasan ini kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, silakan Velma, bisa bertanya ke kemanapun. Boleh nomor 1, 2, 3, 4.
Islam yang wajib bayar zakat fitrah yang sudah balik saja. Bagaimana dengan anak kecil dan anak yang baru lahir? Nah, gimana? Apakah zakat fitrah itu hanya dikeluarkan oleh orang yang balik saja? Terus anak kecil gimana? Anak yang baru lahir gimana? Ada yang bisa menjawab dari kelompok ini? Zizi, oke, silakan Zizi dijawab. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah tidak hanya yang sudah balik saja. Anak kecil juga harus dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Bahkan anak yang baru lahir juga harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Masya Allah. Wow, is very good. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, mantap. Itu jawaban yang luar biasa. Jadi zakat fitrah itu tidak hanya bagi orang yang sudah balik, tapi anak kecil juga harus dikeluarkan zakatnya. Bahkan anak yang baru lahir juga harus dikeluarkan zakatnya. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Orang yang menanggungnya. Siapa yang menanggungnya? Adalah kedua orang tuanya. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, dari kelompok mana? Zakat fitrah sudah bisa dikeluarkan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Pertanyaannya, kapan waktu yang paling tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah? Iya, pertanyaan yang luar biasa, harus dijawab dengan jawaban yang luar biasa juga. Dari kelompok Gani ada yang mau menjawab. Pertanyaannya adalah, itu kapan sih waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah? Ya, silakan Gani bisa menjawab. Waktu paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah dari terbenamnya matahari akhir Ramadan sampai tanggal 1 Syawal sebelum jamaah pulang dari sholat Idul Fitri. Masya Allah, jawaban yang luar biasa. Wow, is very good. Kasih W, kasih O, kasih W. Mantap, jawabannya luar biasa. Jadi paling afdol waktunya kita untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai dari terbenamnya matahari tanggal 30 Ramadan sampai terbit sampai pulangnya, sebelum pulang jamaah dari sholat Idul Fitri. Oke, baik, kita lanjutkan materinya. Nah, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok berupa beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Itu pengertian zakat fitrah. Kemudian kedua, zakat mal. Apa itu zakat mal? Ada yang bisa menjawab zakat mal? Iya, Al-Fatah Gabriel, silakan menjawab apa pengertian dari zakat mal. Zakat mal atau harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta berupa uang, emas, dan sebagainya. Masya Allah, jawaban yang luar biasa. Wow, is very good. Kasih O, kasih W. Wow, mantap, luar biasa. Itu pengertian dari zakat mal. Selanjutnya, tata cara menunaikan zakat fitrah. Oke, yang pertama, zakat fitrah dikeluarkan berupa bahan makanan pokok seberat 2,5 kilogram. Ingat, bahan makanan pokok. Kalau misal di Selong makanan pokoknya ubi, apa yang dikeluarkan zakat fitrahnya? Ubi, karena makanan pokoknya di sana adalah ubi. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah dimulai dari awal bulan Ramadan sampai terbenamnya tanggal 30 bulan Ramadan. Itu atau sampai sebelum turun jamaah dari sholat Idul Fitri. Oke, yang ketiga, adanya 8 golongan yang menerima zakat fitrah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat dari zakat. Manfaat dari zakat, yang pertama, meringankan beban orang lain. Yang kedua, membersihkan harta dan jiwa. Yang ketiga, mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Yang keempat, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Yang kelima,
bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengasah sifat peduli terhadap sesama, dan yang terakhir, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang yang mampu dengan tidak mampu. Jadi sebelum ke pembahasan selanjutnya, ada pertanyaan? Silakan dari kelompok mana nih yang bertanya? Apa yang mau ditanyakan Gani? Ya, silakan. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan 2,5 kg itu apakah hanya beras saja? Iya, bagaimana ini pertanyaannya Gani? Kira-kira ada ndak yang bisa jawab? Misalnya di suatu daerah kan yang dilakukan zakat fitrahnya itu 2 kg beras. Apakah hanya beras saja yang dikeluarkan zakat fitrahnya? Siapa yang mau menjawab? Iya, Zidan, silahkan. Pertanyaan dari Gani akan dijawab oleh Zidan. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu adalah tergantung makanan pokok yang dimakan daerah setempat. Misalnya makanan pokok suatu daerah adalah jagung, maka zakat fitrah yang dikeluarkan berupa jagung. Oh ya, luar biasa jawaban dari Zidan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan infak. Infak yaitu, ada yang bisa menjawab apa timbang? Yang belum, ya, Aziba Ulan akan menjawab apa sih pengertian dari infak. Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Masya Allah, jawaban yang luar biasa. Wow, is very good. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ya. Jadi infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan kemaslahatan umum. Infak di jalan Allah. Selanjutnya, keutamaan berinfak. Yang pertama, menghapus dosa. Seperti hadis Nabi SAW. Sedekah akan menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Selanjutnya, mendatangkan rezeki. Mana qasamin malin bal yazdad. Sedekah, infak, sedekah itu tidak akan menghabiskan harta, akan tapi akan bertambah dan bertambah. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir. Selanjutnya, memberikan ketenangan pada hati. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah, ada ketenangan, ada kesejukan dalam hati. Sudah merasakan kalau sudah berinfak ada kesejukan dalam hati? Ada ya? Enak rasa hatinya, adem rasa hatinya kalau sudah berinfak, bersedekah. Yang kelima, menambah keberkahan dari harta. Jadi walaupun hartanya tidak bertambah, tapi berkah hartanya. Hartanya digunakan pada hal-hal atau jalan-jalan Allah yang baik. Yaitu pembahasan materi kita pada hari ini. Ada yang bertanya? Atau Pak Guru yang bertanya? Gimana? Siap? Pak Guru yang bertanya? Oke, kalau begitu Pak Guru mau bertanya. Mana sih yang benar? Kita mengeluarkan zakat fitrah itu 2,5 kg ataukah 3,5 liter beras? Ada yang bisa menjawab? Ya, Fadli Noval, silakan. 2,5 kilo beras ukurannya sama dengan 3,5 liter beras. Wow, Masya Allah, jawabannya yang sangat luar biasa, yang jarang diketahui sama orang-orang. Wow, is very good. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi. Pak Guru akan membagi LKPD. Jadi cara mengerjakannya, yang pertama ada satu orang sebagai penulis, kemudian sisanya sebagai anggota akan estafet mencari jawaban yang ada di papannya. Pak Guru acak caranya jawabannya di papan. Satu persatu maju, kasih jawaban kepada tukang tulisnya. Maju satu,
kembali lagi memberikan jawaban. Maju satu, begitu seterusnya. Jadi kelompok yang pertama menyelesaikan tugas akan dikasih nilai plus. Oke, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Sudah siap ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, satu orang sebagai notulen, penulis. Dan sisanya akan mencari jawaban di papan tulis. Pak Guru mulai. 1, 2, 3. Oke. Dapat semangat. Semangat. Oke. Orang memberikan paparan jawaban. Siapa yang beri? Oke. Silmi, berdiri dengan cara berdiri. 1. Dapat memenuhi bahasa yang dicari bersih, suci, dan bertambah. Menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Oh, is very good. Kelompok 1 akan memaparkan jawaban dari hasil diskusinya. Zakat menurut bahasa memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Wow, is very good. Jawaban yang sangat luar biasa dari kelompok 1. Baik anak-anakku semua, yang soleh dan soleha, itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada berkahnya. Refleksi untuk kita semua. Yang pertama, bahwasanya kita harus membiasakan nilai-nilai baik dalam zakat dan infak. Selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan yang baik dari syarat rukun infak itu harus kita laksanakan. Supaya apa? Supaya zakat dan infaknya bisa terpenuhi atau sah zakatnya. Kalau syarat dan rukunnya tidak tepat, maka zakatnya juga tidak sempurna atau bisa jadi batal dia nanti. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Hari ini kita cukupkan. Kita tutup bersama dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.